Shalom, selamat pagi para dosen penguji dan guru pamong. Nama saya Januari Soema, mahasiswa PPG tahun 2025, batch ketiga, LPTK, Institusi Agama Kristen Negeri Ambon. Nomor induk mahasiswa 15202001041247. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 saya akan membuat video pembelajaran di kelas dengan topik materi batas-batas pacaran. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam proses pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya dipersilakan Yesilia bisa tampil ke depan untuk berdoa. Teman-teman, saja itu bisa ngomong sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Kekal Kudus dalam kerajaan surga, waktu yang kami pakai untuk belajar, biarlah setiap pembelajaran kami terima bisa berguna bagi setiap kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan yang menjadi Tuhan dan ungkapan syukur kami. Puji Tuhan. Amin. Baik, perkeluarkan ambil hati dulu. Aldo Ternate, hadir. David Kojan, hadir. Intan Higinik, Hadir. Lydia Bidos, Hadir. Milvan Buhoto, hadir. Nesilia Bira, Hadir. Renan Bira, hadir. Salmon Bidos, Hadir. Meilan, Hadir. Yogi Eden, Hadir. baik, kita semua berdiri dulu, kita tepuk semangat untuk belajar. 1, 2, 3. Kita akan masuk dalam proses pembelajaran. Materi kita hari ini adalah batas-batas pacaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi pacaran dari perspektif iman Kristen. Yang kedua, memahami batas-batas dan dampak negatif dari pacaran. Yang ketiga, membuat kesimpulan dan komitmen pribadi tentang pacaran, tentang penerapan batas-batas pacaran secara bijak. Ya, menurut kalian gambar seperti ini apa? Ya, baik. Ekspresi jatuh cinta ya. Yang ini, selanjutnya ini. Kita di masa sekolah. Kita di masa sekolah ya. Kita matematika diikuti abu-abu. Ya. Kita lanjut. Yang ini, Kita di kemesraan. ya, kemesraan di tempat keramaian. Inikah pacaran yang benar? Tidak. Ya, menurut kalian kira-kira ada contoh yang lain? Ada. Ya, silakan, Meilan. Di ruangan menonton. Ya, baik. Yang lain ada yang lain? Ada. Silakan. Berduaan di tempat yang sunyi. Ya, baik. Masih ada lagi yang lain? Ada. Ya, silakan. Berduaan di kegelapan. Baik. Ya. Ya, kita lanjut dalam materi pembelajaran.
pada hari ini. Itu materi pokok kita adalah pengertian batas-batas pacaran dan tujuan pacaran, alasan mengapa hubungan seks di masa remaja tidak boleh dilakukan, dan batas pacaran menurut standar moral Alkitab, kemudian penyimpangan dalam masa pacaran dan pergaulan remaja masa kini. Yang dimaksud dengan batas-batas pacaran adalah tindakan remaja yang melanggar norma dalam keluarga dan masyarakat, serta ajaran iman Kristen, yaitu ajaran mengenai kesucian hidup. Bagaimana menjadi tubuh sebagai bait Roh Kudus dalam 1 Korintus 3:16. Mengapa kekudusan diri menurut 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Tujuan pacaran tidak sekedar mengisi kekosongan dalam hidup kita untuk memenuhi keinginan mata atau demi kepuasan pada diri sendiri. Tetapi tujuan pacaran adalah membangun cinta kasih antara pasangan dan mendapatkan teman untuk menceritakan masalah pribadi sebagai tempat untuk berbagi, saling memahami dan melengkapi secara membangun, motivasi belajar, tujuan rohani nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini alasan hubungan seks di masa remaja tidak boleh dilakukan. Yang pertama, bertentangan dengan prinsip iman Kristen, Alkitab dan etika moral. Yang kedua, yaitu kesehatan yang akan tertular penyakit HIV/AIDS dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kehamilan di luar nikah, dan ini beresiko sangat besar. Yang keempat, remaja belum siap untuk memikul tanggung jawab. Ya, ini batas-batas pacaran menurut standar moral Alkitab. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dalam Roma 12 ya. Jadi berpacaran tidak secara duniawi, tetapi harus mengacu pada isi Alkitab, atau pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Bedanya, satu, pacaran yang bertujuan mencari pengalaman semata-mata dan kenikmatan dalam hubungan cinta dengan pertimbangan mungkin besok sudah mencari pacar baru lagi. Yang kedua, pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai kemungkinan titik tolak yang menuju kepada suatu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini pacaran dalam rangka firman Tuhan. Ada beberapa tujuan yang Pak masukkan, kemudian ada batas pacaran, ya, nilai-nilai Kristiani, dan ada sikap yang benar. Jadi dalam pacaran ada sikap yang benar dan ada sikap yang tidak benar, ya, yang bertentangan dengan Alkitab, dan ada yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Dan yang ketiga, pacaran yang tidak boleh, ya, pacaran yang baik adalah saling mengasihi dan memberikan kebaikan serta berbagi, melakukan hal-hal baik dan benar dan berguna bagi kehidupan keduanya.
ada 4 tingkat identitas hubungan fisik dalam pacaran yang perlu dihindari. Yang pertama, berpegangan tangan. Yang kedua, saling memeluk. Yang ketiga, berciuman. Dan yang keempat, saling membelai. Dan mengikat hubungan yang tidak terpuji, misalnya hubungan seks. Ya, baik. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ada seperti minggu kemarin, jadi dipersilakan pada peserta didik minggu yang kemarin diskusi kelompoknya. Jadi kelompok 1, ini kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 4. Jadi dipersilakan untuk diskusi masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, 4 di sana ulang. Silakan diskusi masing-masing kelompok. Iya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya silakan didiskusikan. Kelompok 3 ini ya. Ya. 4. Ya, silakan kita lanjut dengan presentasi. Kelompok 1 dipersilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjaga kekudusan diri menurut 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dari hasil diskusi kami kelompok 1, menjaga kekudusan diri menurut menurut 1 Korintus pada pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-18 sampai pada ayat yang ke-20 antara lain. Yang pertama, menjauhi dosa percabulan. Menjaga kekudusan berarti tidak menyerahkan tubuh kepada perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah, khususnya dosa seksual, yaitu percabulan, perzinahan, hubungan di luar pernikahan. Yang kedua, tubuh sebagai bait Roh Kudus. Orang percaya bukan hanya memiliki jiwa yang ditebus, tetapi juga tubuhnya adalah tempat perdamaian Roh Kudus. Karena itu, menjaga kekudusan berarti menggunakan tubuh dalam cara yang menghormati Roh Kudus. Yang ketiga,
Kita milik Kristus bukan milik sendiri. Yaitu Yesus sudah menebus orang percaya dengan darahnya yang mahal. Karena itu kita tidak bebas memperlakukan tubuh kita sesuka hati. Yang keempat, memuliakan Allah melalui tubuh. Kekudusan bukan hanya soal menghindari dosa, tetapi juga bagaimana kita mengarahkan hidup, pikiran, dan tindakan untuk memuliakan Allah. Baik, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kelompok 2 dipersilakan presentasinya. Terima kasih telah menunjukkan kepada kami untuk membersihkan sesuatu. Di sini saya dan teman-teman saya sudah berdiskusi tentang mengapa penting ada batas dalam pacaran bagi Kristen. Dalam perspektif iman Kristen, batas dalam pacaran bagi remaja yang sangat penting karena dari hasil diskusi kami kelompok 2 ada beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kedudukan hidup, kekudusan hidup. Alkitab menegaskan bahwa tubuh orang percaya adalah baik Roh Kudus dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tanpa batas yang jelas, pacaran bisa tergelincir pada percabulan atau perbuatan yang menajiskan tubuh dan tidak memuliakan Allah. Yang kedua, melatih pengendalian diri. Remaja masih berada dalam tahap pertumbuhan emosional dan fisik. Dengan adanya batas, mereka belajar mengendalikan diri, keinginan, dan tindakan sesuai firman Tuhan. Ini terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-20. Yang ketiga, membangun relasi yang sehat. Pacaran bukan hanya soal fisik, tetapi soal saling mengenal, menghormati, dan mendukung. Batas membantu pasangan remaja membangun komunikasi, kasih, dan komitmen yang sehat tanpa tergesa-gesa masuk pada hal-hal yang seharusnya hanya ada dalam pernikahan. Yang keempat, menjaga masa depan. Tanpa batas, pacaran dapat meninggalkan luka batin, rasa bersalah, atau bahkan masalah serius yang mengaruhi masa depan, pernikahan, dan pelayanan. Batas melindungi agar remaja tidak menyesali keputusan yang salah di kemudian hari. Yang kelima, menjadi kesaksian bagi dunia. Remaja Kristen dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Cara mereka berpacaran yang sehat, kudus, dan penuh hormat bisa menjadi teladan bagi teman-teman, supaya menunjukkan bahwa hidup menurut firman Tuhan membawa damai sejahtera. Ini terdapat dalam Matius 5 ayat 13-16. Terima kasih, mungkin demikian dari diskusi kami kelompok. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan kelompok 3-nya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang batas-batas apa saja yang perlu dijaga dalam pacaran: fisik, emosi,
rohani, sosial. Dalam iman Kristen, pacaran dipandang bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal bagaimana menjaga ketulusan dan membangun relasi sehat. Maka, batas yang perlu dijaga dari hasil diskusi kami ada 4 aspek, yaitu 1. Batas fisik. Yang pertama, menjaga tubuh dari tindakan yang bisa menjerumuskan kepercabulan. 1 Korintus 6 ayat 18. Yang kedua, hindari kontak fisik berlebihan yang membangkitkan nafsu. 3. Ingat bahwa hubungan fisik intim adalah bagian dari pernikahan, bukan pacaran. Terima kasih atas presentasi dari kami. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok keempatnya. Baik, kalau dari kelompok keempat mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak negatif bila pacaran tidak memiliki batas yang jelas. Bila pacaran tidak memiliki batas yang jelas, remaja Kristen bisa mengalami banyak dampak negatif, baik bagi diri sendiri, pasangan, maupun hubungannya dengan Tuhan. Dari diskusi kelompok keempat ada beberapa dampak yang kami temukan antara lain. 1. Dampak fisik. Risiko terjerumus ke dalam dosa bersebulan terdapat pada 1 Korintus 6 ayat 18, bisa berakibat pada kehamilan di luar nikah, penyakit di luar seksual, atau kerusakan kesehatan tubuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok keempat. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ada. Dampak positif dalam pacaran itu seperti apa? Dampak positif itu adalah saling mengasihi, saling memiliki teman curhat, mendapatkan pasangan hidup yang baik. Itu tadi jawaban dari saya. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Bagaimana pacaran yang benar menurut Alkitab? Ada yang menjawab pertanyaan dari Pak Rece? Tidak? Iya, baik. Pak akan menjawab. Pacaran yang benar menurut Alkitab adalah membangun hubungan baik antara pria dan wanita berdasarkan kebenaran firman Allah. Kita tidak boleh keluar dari konteks firman Tuhan, tetapi kita punya patokan adalah firman Allah. Karena pacaran yang benar adalah membangun hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, yang dapat memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat, teman, terutama kita sebagai peserta didik. Mungkin itu ya jawaban dari Pak. Silakan. Ya, baiklah. Apakah kalian sudah paham tentang materi batas-batas pacaran hari ini? Ya. Baik, berarti buatlah jurnal reflektif beserta 1 contoh dampak positif tentang batas-batas pacaran.
tentang batas-batas pacaran, Pak Guru akan simpulkan ada dua hal. Yang pertama, sisi positifnya dalam pacaran itu adalah membangun hubungan yang baik antara satu pasangan yang dapat memuliakan Tuhan, tidak menyimpang dari firman Tuhan untuk masa depan yang lebih baik. Dan dampak negatifnya, pacaran itu tidak boleh menyimpang dari konteks firman Tuhan, karena risikonya akan hamil di luar nikah, kemudian ada penyakit HIV/AIDS akan terjadi. Jadi itulah dua kesimpulan dari kita punya materi hari ini tentang batas-batas pacaran. Ya, kemudian mari anak-anak kita bikin komitmen pribadi bersama. Tidak boleh pacaran sampai selesai SMA. Tidak boleh pacaran sampai selesai SMA. Yang kedua, tidak boleh menikah di usia dini. Tidak boleh menikah di usia dini. Ini adalah dua komitmen kita atau pernyataan kita sehingga kalian bisa sampai selesai SMA. Amin. Baik, kita akan lanjut materi berikutnya untuk minggu depan. Itu adalah berjalan bersama Allah. Ya. Baik, peserta didik, ya, kita punya materi tadi sudah tentang batas-batas pacaran. Jadi tolong, kita sudah bikin komitmen. Jadi tolong dilakukan dengan baik. Kemudian jangan lupa belajar kembali, dievaluasi, sehingga kalian bisa lebih paham dan lebih mengerti untuk nanti materi selanjutnya. Mari kita semua berdiri. Tepuk tangan semangat belajar. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan akhiri proses pembelajaran di hari ini dan kita akan berdoa. Semua bangkit berdiri. Bisa masuk ke depan untuk kita dengan doa. Baik teman-teman, sudah kita mengakhiri pembelajaran kita di saat pagi hari ini. Marilah kita masuk dalam doa. Berdoa, mari. Bapa dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami dengan begitu Bapa. Marilah tuntun kami biar apa yang sudah diri, apa yang sudah kami pelajari dapat kami simpan dalam hati kami dan dapat kami pelajari dalam hari dan kami. Terima kasih Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Ya, selamat pagi.